Ayangkan, sebuah kota yang tenang tiba-tiba diguncang kabar mengejutkan. Seorang pengusaha muda, Ilham Pradipta, ditemukan tewas dengan cara mengenaskan. Bukan kecelakaan, bukan pula bunuh diri, tapi sebuah pembunuhan yang penuh perencanaan. Semua berawal dari sebuah pinjaman fiktif senilai 13 miliar rupiah. Pinjaman itu ditolak, tapi siapa sangka, penolakan tersebut menjadi awal dari tragedi berdarah. Di balik wajah-wajah ramah rekan bisnis dan meja rapat yang tampak profesional, tersimpan dendam, ambisi, dan pengkhianatan. Setiap pertemuan, setiap langkah, bahkan setiap senyuman, ternyata menyembunyikan niat busuk yang mengintai korban. Inilah kisah penuh intrik, di mana kekuasaan dan uang menjadi senjata paling mematikan. Sebuah cerita nyata yang membuka mata kita, bahwa di balik angka-angka besar dan dokumen bisnis, bisa terselip konspirasi keji yang berujung maut. Tanda peringatan 2. Apakah benar hanya pinjaman yang ditolak menjadi pemicu kematian Ilham? Tanda peringatan 2. Atau ada rahasia gelap lain yang lebih besar, yang selama ini ditutupi oleh orang-orang terdekatnya? Selamat datang dan kembali lagi di channel Bicara Saja. Jakarta, Senin pagi, suasana lalu lintas di kawasan Cempaka Putih seperti biasa dipenuhi dengan kesibukan. Orang-orang bergegas ke kantor, suara klakson bersahutan, dan aroma kopi dari warung pinggir jalan menyeruak di udara. Di tengah hiruk-pikuk ibu kota, seorang pria berusia 37 tahun bernama Muhammad Ilham Pradipta bersiap untuk memulai rutinitasnya sebagai kepala cabang BRI Cempaka Putih. Bagi rekan-rekan kerjanya, Ilham bukan hanya seorang pimpinan, melainkan juga sosok yang ramah, disiplin, dan penuh integritas. Latar belakangnya cukup menarik. Sebelum meniti karir di dunia perbankan, ia pernah dikenal sebagai penyiar radio. Suaranya yang khas dan pembawaannya yang hangat membuatnya mudah disukai orang. Namun, kehidupannya berubah saat ia memilih jalan baru sebagai pegawai bank hingga akhirnya menduduki posisi penting di BUMN. Hari itu seharusnya berjalan normal. Namun, takdir ternyata berkata lain. Sebuah kisah tragis sedang menanti Ilham, sebuah cerita yang akan mengguncang publik Indonesia, bahkan menyeret nama seorang pengusaha yang selama ini dikenal sebagai motivator sukses. Sosok Ilham dan integritasnya. Sebagai kepala cabang, Ilham memiliki tanggung jawab besar. Setiap hari ia berhadapan dengan tumpukan berkas pinjaman, perputaran uang miliaran rupiah, dan nasib banyak orang yang menggantungkan harapan pada persetujuannya. Tidak semua permohonan bisa diterima. Ada prosedur ketat, ada analisis risiko, dan tentu saja ada integritas yang harus dijaga. Ilham dikenal tegas. Ia tidak segan menolak pengajuan kredit yang mencurigakan, meskipun datang dari orang berpengaruh. Lebih baik dimusuhi daripada melanggar aturan, begitu kalimat yang sering ia ucapkan kepada bawahannya. Kejujuran dan ketegasan itulah yang akhirnya menempatkan dirinya dalam situasi berbahaya. Ia tidak tahu bahwa suatu hari, sebuah tanda tangan yang ia tolak, justru akan mengantarkannya pada kematian. Kemunculan sang pengusaha. Beberapa minggu sebelum tragedi itu, nama Dwi Hartono masuk dalam radar Ilham. Ia datang dengan penampilan necis, kemeja mahal, sepatu kulit mengilap, dan gaya bicara penuh percaya diri. Di hadapan staf bank, ia memperkenalkan diri sebagai pengusaha sukses yang bergerak di berbagai bidang, properti, perkebunan, perdagangan, hingga pendidikan. Dwi bahkan dikenal sebagai motivator bisnis. Di kanal YouTube-nya, ia kerap mengunggah video dengan judul bombastis seperti "Bisnis Tanpa Modal, Profit Miliaran", atau "Kerjakan Proyek Miliaran Tanpa Modal". Banyak orang terpesona oleh retorikanya. Ia mampu menjual mimpi tentang kesuksesan instan, membangun citra seolah-olah dirinya adalah sosok panutan dalam dunia bisnis. Namun, di balik senyum lebar dan kata-kata manis itu, tersimpan ambisi dan kelicikan. Dwi tidak datang ke bank sekadar untuk mengajukan pinjaman biasa. Ia datang membawa proposal besar, pengajuan kredit bernilai 13 miliar rupiah. Pinjaman fiktif 13 miliar rupiah. Bagi sebagian orang, angka 13 miliar rupiah mungkin hanya deretan nol. Namun bagi dunia perbankan, angka itu adalah tanggung jawab besar. Setiap rupiah yang dipinjam harus jelas tujuannya, jelas agunannya, dan jelas siapa yang bertanggung jawab. Saat Ilham dan timnya memeriksa dokumen yang diajukan Dwi, mereka mulai menemukan kejanggalan. Beberapa data terlihat tidak konsisten. Agunan yang disebutkan ternyata tidak sepadan. Bahkan, ada indikasi bahwa proyek yang dijadikan dasar pengajuan pinjaman itu fiktif alias tidak benar-benar ada. Ilham memutuskan untuk menolak pengajuan itu. Dengan tinta merah, ia mencoret klausul yang diajukan. Keputusan itu memang sejalan dengan aturan,
namun ternyata menjadi pemicu awal tragedi besar. Kemarahan yang membara. Bagi Dwi Hartono, penolakan itu adalah penghinaan besar. Ia merasa wajahnya dijatuhkan. Bagaimana mungkin seorang pengusaha sukses yang dikenal banyak orang bisa ditolak mentah-mentah oleh seorang kepala cabang bank? Menurut keterangan dari sumber-sumber terdekat, sejak saat itu Dwi menyimpan dendam mendalam. Ia tidak hanya kecewa, tetapi juga merasa harus memberi pelajaran. Dalam pikirannya, Ilham bukan sekadar pegawai bank, melainkan penghalang utama yang merusak rencana besarnya. Amarah itu perlahan berubah menjadi niat jahat. Dwi mulai berpikir untuk menyusun rencana. Bukan sekadar menekan, bukan sekadar mengancam, tetapi benar-benar ingin menyingkirkan Ilham dari dunia ini. Awal rencana gelap. Untuk mewujudkan niatnya, Dwi tidak bisa bertindak sendiri. Ia membutuhkan orang-orang yang terbiasa bekerja di wilayah abu-abu, mereka yang tidak segan menggunakan kekerasan demi uang. Pilihan itu jatuh pada kelompok debt collector. Di Jakarta, profesi ini seringkali identik dengan kekerasan. Mereka terbiasa menagih utang dengan cara kasar, menakut-nakuti, bahkan melakukan intimidasi fisik. Dwi tahu, dengan uang, ia bisa membeli jasa mereka. Ia mulai mendekati beberapa nama, menawarkan bayaran untuk menjalankan sebuah tugas khusus. Dari sinilah, embrio rencana penculikan itu lahir. Hari-hari menjelang tragedi. Sementara itu, Ilham menjalani hidup seperti biasa. Setiap pagi ia berangkat ke kantor dengan semangat, bertemu dengan para staf, menyelesaikan rapat, dan menandatangani berkas. Tidak ada yang mencurigakan dalam gerak-geriknya. Ia sama sekali tidak sadar bahwa seseorang sedang mengawasinya, mencatat setiap rutinitasnya, dari jam berangkat hingga jam pulang. Di rumah, Ilham dikenal sebagai sosok penyayang keluarga. Ia sering meluangkan waktu bersama istri dan anaknya. Bahkan, ia masih aktif berkomunikasi dengan rekan-rekan lamanya di dunia radio. Semua berjalan normal, hingga akhirnya hari itu tiba, hari ketika sebuah rencana keji mulai dijalankan. Jakarta yang tak menyadari bahaya. Jakarta, dengan segala gemerlapnya, tidak pernah tidur. Orang-orang lalu lalang, gedung-gedung menjulang, dan bisnis berjalan tanpa henti. Tidak ada yang menyadari bahwa di balik keramaian itu, sebuah tragedi besar sedang dipersiapkan. Ilham mungkin sempat melihat langit sore Jakarta yang berwarna jingga, tanpa tahu bahwa itu adalah senja terakhir dalam kehidupannya yang penuh integritas. Di balik gedung-gedung megah, ada sekelompok orang yang sudah siap mengeksekusi rencana. Mereka bukan sembarang orang, melainkan orang-orang yang disewa untuk menghilangkan nyawa. Dan semua itu bermula hanya karena satu hal, penolakan pinjaman fiktif 13 miliar rupiah. Jakarta, kota dengan sejuta wajah. Di balik gedung-gedung pencakar langit yang menjulang megah, ada cerita-cerita penuh ambisi, keangkuhan, dan kepalsuan. Salah satunya adalah kisah tentang seorang pria bernama Dwi Hartono. Nama ini belakangan menjadi sorotan publik setelah terungkap sebagai otak di balik kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang BRI Cempaka Putih, Muhammad Ilham Pradipta. Namun sebelum namanya tercoreng, Dwi dikenal dengan citra berbeda. Ia membungkus dirinya dengan label pengusaha sukses, motivator bisnis, dan bahkan YouTuber inspiratif. Di kanal YouTube pribadinya, ia sering tampil dengan balutan jas rapi, berbicara lantang tentang cara meraih miliaran rupiah tanpa modal. Banyak orang yang terpana, percaya, dan bahkan menganggapnya sebagai sosok panutan dalam meraih kesuksesan. Tetapi, seperti pepatah lama mengatakan, tidak semua yang berkilau adalah emas. Di balik citra elegan dan meyakinkan itu, tersimpan sisi gelap yang perlahan mulai terbongkar. Citra yang dibangun dengan rapi. Di dunia maya, Dwi tampil sempurna. Ia sering mengunggah potret dirinya sedang berbicara di depan audiens, berdiri di panggung dengan latar spanduk bertuliskan seminar bisnis. Topik yang ia bawakan terdengar membangkitkan semangat, bisnis tanpa modal, profit miliaran, kerjakan proyek miliaran tanpa modal, dan rahasia sukses pebisnis muda Indonesia. Dengan suara penuh percaya diri, ia menjual mimpi kepada banyak orang. Para pengikutnya di media sosial percaya bahwa Dwi adalah contoh nyata kesuksesan. Bahwa siapapun bisa kaya, bisa punya perusahaan, bisa mengendalikan miliaran rupiah, asalkan mau mengikuti langkah-langkah yang ia ajarkan. Namun, di balik layar, banyak yang mulai bertanya-tanya, benarkah semua yang ia tunjukkan itu nyata? Atau hanya topeng yang dipoles sedemikian rupa? Jejak kelam masa lalu. Saat polisi menelusuri lebih dalam, satu persatu fakta lama mulai terbongkar. Dwi ternyata bukanlah sosok bersih seperti yang ia tampilkan.
Pada tahun 2012, namanya pernah terseret dalam kasus pemalsuan ijazah dan manipulasi nilai. Ia diduga membantu 5 orang mahasiswa agar bisa masuk ke perguruan tinggi dengan cara curang. Rekam jejak itu jelas menunjukkan bahwa Dwi sudah terbiasa mencari jalan pintas. Ia rela menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya, bahkan jika itu berarti melanggar hukum. Namun kasus itu perlahan tenggelam, dan Dwi kembali membangun citra barunya. Tak berhenti di situ, Dwi sempat merambah dunia politik. Ia berambisi maju sebagai calon Bupati Tebo, Jambi. Namun rencananya kandas. Ia hanya ditawari posisi sebagai calon wakil bupati, yang menurutnya tidak sepadan dengan ambisinya. Kegagalan itu menambah daftar panjang kekecewaan dalam hidupnya. Ambisi dan keserakahan. Ambisi Dwi tidak pernah surut. Ia terus berusaha membesarkan namanya sebagai pengusaha. Di media sosial, ia mengaku memiliki bisnis di berbagai sektor, properti, perkebunan, perdagangan, pendidikan, bahkan e-commerce. Ia juga mengklaim memiliki perusahaan aplikasi bimbingan belajar online. Tetapi, apakah semua itu benar adanya? Banyak pihak menduga bahwa sebagian dari klaimnya hanyalah bualan. Ia memang pintar berbicara, lihai membangun citra, namun pada kenyataannya pondasi bisnisnya rapuh. Beberapa sumber bahkan menyebutkan bahwa Dwi mulai kesulitan keuangan, dan itulah yang membuatnya mencari jalan pintas lewat pinjaman fiktif 13 miliar rupiah. Baginya, uang sebesar itu adalah peluang untuk menghidupkan kembali bisnisnya, atau setidaknya menjaga wibawanya di hadapan publik. Namun ketika pinjaman itu ditolak, ia merasa dunianya runtuh. Dendam yang tertanam. Penolakan Ilham Pradipta terhadap pinjaman fiktif itu menjadi titik balik. Dwi tidak hanya kehilangan peluang finansial, tetapi juga merasa harga dirinya diinjak-injak. Bagaimana mungkin seorang kepala cabang bank, yang menurutnya hanyalah pegawai, berani menolak permintaannya? Di depan publik, ia masih tersenyum. Di kanal YouTube-nya, ia masih mengajarkan strategi bisnis. Tetapi di balik itu, hatinya mendidih. Ia mulai menyimpan dendam. Baginya, Ilham bukan lagi sekadar penghalang, tetapi musuh yang harus disingkirkan. Orang-orang terdekatnya mungkin tidak menyadari perubahan itu. Namun di dalam pikirannya, Dwi mulai merancang sesuatu. Sebuah rencana yang tidak lagi sekadar tentang uang, melainkan juga tentang pembalasan. Jakarta, latar dua wajah. Kisah ini tidak bisa dilepaskan dari latar Jakarta, sebuah kota dengan dua wajah. Di satu sisi, Jakarta adalah kota impian, tempat orang-orang mengejar kesuksesan, tempat seminar-seminar bisnis digelar, tempat gedung bank menjulang megah. Tetapi di sisi lain, Jakarta juga menyimpan sisi gelap, praktik pinjaman fiktif, premanisme, hingga kelompok debt collector yang siap melakukan apa saja demi uang. Dwi, dengan segala citra glamornya, ternyata berdiri di antara dua dunia itu. Di panggung seminar, ia berbicara tentang kesuksesan. Namun di balik layar, ia berhubungan dengan dunia gelap yang penuh kekerasan. Dan ketika dendamnya pada Ilham membara, ia akhirnya memilih sisi gelap itu. Topeng yang mulai retak? Bagi publik, Dwi tetaplah sosok yang menginspirasi. Ia masih aktif mengunggah konten, masih memamerkan gaya hidupnya. Tetapi bagi orang-orang yang mengenalnya lebih dekat, ada keganjilan yang mulai terlihat. Ia tampak lebih murung, lebih sensitif, dan kadang berbicara dengan nada kesal tentang orang-orang yang tidak tahu diri. Ia merasa di atas panggung dirinya dihormati, tetapi di belakang layar ada yang merendahkan. Topeng pengusaha sukses itu perlahan mulai retak. Dan retakan itu semakin jelas ketika akhirnya nama Dwi muncul dalam penyelidikan polisi. Kontras yang mengguncang. Kasus ini menjadi ironi besar. Bagaimana mungkin seorang yang dikenal sebagai motivator bisnis, yang seharusnya mengajarkan cara meraih sukses dengan jalan sehat, justru menjadi dalang dari sebuah kejahatan keji. Kontras itu membuat publik terguncang. Sosok yang selama ini dianggap panutan, ternyata mampu menyewa 7 orang debt collector hanya untuk menculik dan menghabisi nyawa seorang kepala bank. Semua demi dendam pribadi dan ambisi yang tak terkendali. Sebuah pertanyaan besar. Di titik ini, publik mulai bertanya-tanya. Apakah citra yang sering ditampilkan orang di media sosial benar-benar nyata? Atau hanya topeng yang mereka gunakan untuk menutupi sisi gelap mereka? Kasus Dwi Hartono menjadi bukti bahwa kesuksesan yang dipamerkan bisa saja hanyalah ilusi. Bahwa di balik senyum dan kata-kata manis, bisa tersimpan niat buruk yang bahkan tega merenggut nyawa seseorang. Dan Ilham Pradipta, yang hanya menjalankan tugasnya dengan jujur, menjadi korban dari sebuah konspirasi yang disusun oleh orang dengan wajah ganda, motivator di panggung, tetapi pembunuh di balik layar. Hujan rintik masih turun membasahi kota Semarang,
malam itu suasana di kantor kepolisian Polda Jateng tampak tegang. Beberapa anggota unit reskrimum masih sibuk membuka berkas demi berkas, mencocokkan keterangan saksi, hingga menelusuri data yang mungkin berkaitan dengan pembunuhan Ilham Pradipta. Ilham, seorang analis keuangan berusia 34 tahun, ditemukan tewas mengenaskan di dalam mobilnya di area parkir basement sebuah pusat perbelanjaan elit di Jalan Pandanaran. Luka tusukan di dada dan lehernya mengindikasikan bahwa ia menjadi korban pembunuhan yang direncanakan. Sejak kematiannya, banyak teka-teki muncul, terutama karena sehari sebelum meninggal, Ilham sempat menolak persetujuan sebuah pinjaman bernilai fantastis, 13 miliar rupiah. Polisi menemukan petunjuk awal. Tim forensik yang diturunkan ke lokasi menemukan sesuatu yang janggal. Dari ponsel Ilham, ada beberapa pesan singkat yang terhapus, tetapi berhasil dipulihkan. Isinya berupa ancaman samar. Jangan macam-macam, Pradipta. Kalau kau halangi, kau tahu risikonya. Pesan itu dikirim dari nomor tak dikenal hanya beberapa jam sebelum Ilham meninggal. Bagi penyidik, pesan tersebut menjadi titik awal untuk mengaitkan antara kasus pinjaman fiktif dan pembunuhan ini. Selain itu, CCTV di area parkiran menunjukkan bahwa ada seorang pria berjaket hitam yang mengikuti langkah Ilham sejak ia keluar dari kantor sore itu. Wajahnya tak jelas, karena tertutup masker dan topi. Namun, dari postur tubuhnya yang tinggi tegap, penyidik yakin ia bukan orang sembarangan. Keluarga Ilham dalam ketakutan. Di rumah duka, suasana penuh duka bercampur ketakutan. Ayah Ilham, Samsul Bahri, seorang pensiunan guru, tak henti-hentinya menangis. Istrinya, Rina Marlina, terlihat pucat dan tak banyak bicara. Sementara adik Ilham, Andra, yang selama ini dekat dengannya, sempat mengatakan kepada wartawan bahwa Ilham sering merasa tertekan dalam beberapa minggu terakhir. Dia sempat cerita kalau ada nasabah yang terus menekannya, minta pinjaman dalam jumlah besar. Tapi Ilham tahu itu tak masuk akal, karena dokumen mereka banyak yang ganjil. Dia menolak. Sejak itu, dia bilang sering merasa diawasi, ucap Andra dengan wajah muram. Pernyataan itu membuat publik semakin yakin bahwa pembunuhan Ilham bukanlah kejahatan biasa, melainkan ada kaitan dengan praktik keuangan ilegal. Siapa di balik pinjaman 13 miliar rupiah? Sementara itu, penyidik mendalami perusahaan yang mengajukan pinjaman tersebut. Dari catatan administrasi, tercatat nama perusahaan bernama PT Nusantara Investama Raya, yang berdiri hanya 2 tahun lalu. Kantornya terletak di sebuah gedung perkantoran di kawasan Tlogosari. Namun, ketika polisi menelusuri alamat tersebut, kantor itu sudah kosong. Hanya ada sebuah ruangan tak terurus, berdebu, dengan meja dan kursi bekas ditinggalkan begitu saja. Satpam gedung mengatakan perusahaan itu pindah terburu-buru seminggu lalu. Lebih mencurigakan lagi, ketika dilakukan pengecekan terhadap daftar pengurus perusahaan, banyak identitas yang ternyata fiktif. Nomor KTP dan NPWP yang tercantum tidak terdaftar di sistem. Satu-satunya nama yang tampak nyata adalah seorang direktur bernama Rudian Syah Halim, pria paruh baya yang dikabarkan memiliki jaringan bisnis gelap di beberapa kota. Bayangan ancaman yang lebih besar. Ilham mungkin hanyalah satu korban dalam pusaran permainan besar ini. Dari catatan email terakhir di laptop kerjanya, Ilham menuliskan sebuah memo pribadi yang belum sempat dikirim. Aku tahu permintaan ini janggal. Dokumen mereka palsu, terlalu rapi tapi ada celah kecil yang bisa kubaca. Jika aku tanda tangani, aku akan jadi bagian dari kejahatan ini. Tapi jika aku menolak, aku merasa nyawaku dalam bahaya. Membaca memo itu membuat bulu kuduk Andra merinding. Ia yakin abangnya sudah sadar bahwa hidupnya terancam. Malam misterius sebelum kematian. Saksi lain, seorang petugas parkir bernama Bambang, mengaku sempat melihat Ilham ditelepon seseorang malam sebelum ia ditemukan tewas. Dari kejauhan, Ilham tampak tegang, suaranya meninggi, seperti sedang berdebat. Setelah menutup telepon, wajahnya pucat. Ia hanya berkata singkat kepada Bambang, "Kalau besok aku nggak ada, bilang sama keluargaku, aku sayang mereka." Kalimat itu kini terasa seperti pesan perpisahan. Ketakutan merambat ke rekan kerja. Di kantor Ilham, suasana tidak kalah mencekam. Beberapa rekan kerjanya mengaku didatangi orang tak dikenal yang bertanya-tanya soal berkas pinjaman 13 miliar rupiah itu. Bahkan, seorang staf administrasi bernama Rika sempat diikuti hingga ke rumahnya. Ia ketakutan dan memutuskan mengungsi ke rumah saudaranya. Sepertinya ada pihak yang benar-benar tak ingin kasus ini terbongkar, ujar Rika dalam pemeriksaan polisi. Polisi mulai mengaitkan jaringan besar. Direktur Kriminal Umum Polda Jateng, Kombes Arman Wijaya,
mengatakan kepada media bahwa kasus ini lebih kompleks dari yang dibayangkan. Ada indikasi kuat bahwa pengajuan pinjaman 13 miliar rupiah itu hanyalah kedok untuk memutihkan uang hasil kejahatan lain, seperti korupsi atau perdagangan ilegal. Kita sedang mendalami keterkaitan dengan jaringan pencucian uang lintas kota. Ilham mungkin menjadi target karena ia menolak ikut bermain dalam skema mereka, tegas Arman. Bayangan gelap makin menghantui. Narasi tentang Ilham pun semakin menyebar di masyarakat. Dari sosok analis keuangan yang lurus, ia kini dipandang sebagai korban kejahatan korporasi besar. Banyak pihak menduga pembunuhnya bukanlah seorang amatir, melainkan suruhan dari mereka yang berkepentingan agar suara Ilham dibungkam selamanya. Namun, polisi juga sadar, semakin dalam mereka menggali kasus ini, semakin besar pula risiko yang mereka hadapi. Jejak yang ditinggalkan para pelaku begitu rapi, seolah-olah memang dirancang agar sulit diusut. Malam itu, di ruang penyidik, Kombes Arman hanya bisa menghela napas panjang. Kasus ini bukan hanya soal pinjaman fiktif. Ini soal siapa yang berani melawan arus besar korupsi dan mafia keuangan. Ilham sudah jadi korban. Pertanyaannya sekarang, siapa yang akan jadi korban berikutnya? Malam itu, Jakarta seperti biasa ramai. Namun di sebuah sudut ibu kota, tepatnya di kawasan Senopati, ada sebuah kafe kecil yang menjadi tempat pertemuan kelompok elit pebisnis bayangan. Kafe itu seolah biasa-biasa saja, dengan lampu kuning temaram dan meja kayu sederhana, namun bagi orang-orang tertentu, tempat itu adalah arena negosiasi jutaan bahkan miliaran rupiah. Rio Pranata, seorang pria berusia 43 tahun, datang lebih dulu. Ia dikenal sebagai salah satu broker gelap yang sering menjadi perantara antara bank, mafia keuangan, dan para pengusaha nakal. Rio duduk di kursi pojok, menyalakan rokoknya, lalu menatap jam tangan mewah yang melingkar di pergelangan. Mereka pasti datang. Soal Ilham, sudah harus dibicarakan, gumamnya lirih. Tak lama kemudian, datanglah seorang wanita paruh baya bernama Clara Wijaya, pengacara ternama yang juga punya hubungan erat dengan sindikat keuangan hitam. Clara adalah orang yang sejak awal membantu Ilham menyusun dokumen untuk pinjaman 13 miliar rupiah. Ia duduk tanpa banyak bicara, hanya menatap Rio dengan wajah tegang. Ilham sudah jadi masalah besar. Dia terlalu jujur untuk dunia kotor ini, ucap Clara, memecah keheningan. Rio mengangguk pelan. Aku dengar bank sudah menolak permohonan pinjamannya. Tapi lebih dari itu, nama beberapa pejabat tinggi yang tercantum dalam jaminannya ikut terendus. Clara menggertakkan gigi. Itulah masalahnya. Kalau sampai aparat benar-benar menyelidiki, bukan cuma kita yang celaka. Orang-orang besar di belakang layar bisa jatuh bersamanya. Di saat yang sama, di sebuah ruang sederhana di kawasan Tebet, Anita, istri Ilham, masih terus menunggu kepulangan suaminya yang tak kunjung pulang. Wajahnya pucat, matanya sembab karena tak tidur berhari-hari. Telepon genggamnya terus digenggam erat, berharap ada kabar. Namun yang muncul hanya pesan ancaman. Sore sebelumnya, Anita menerima sebuah SMS dari nomor tak dikenal. Berhentilah mencari Ilham. Kalau tidak, nyawamu jadi taruhannya. Tubuh Anita gemetar membaca pesan itu. Ia langsung melapor pada kakaknya, Dimas, seorang wartawan investigasi yang sudah lama terbiasa menghadapi ancaman. Ini sudah gawat, Nit. Ilham pasti ditahan oleh orang-orang yang takut namanya terbongkar. Kita harus cari tahu siapa saja yang terlibat dalam pinjaman 13 miliar rupiah itu, ujar Dimas tegas. Sementara itu, di markas kecil tim penyidik Polres Jakarta Selatan, seorang perwira muda bernama AKP Rendra mulai menyusun potongan demi potongan puzzle. Ia menerima laporan dari pihak bank bahwa ada upaya pengajuan pinjaman fiktif yang janggal. Dokumen perusahaan yang dipakai Ilham sebenarnya kosong, tapi ada tanda tangan pejabat tinggi yang ikut jadi jaminan. Kenapa bisa sampai masuk tahap akhir? Ada permainan orang dalam, pikirnya. Rendra tahu, kasus ini bukan kasus biasa. Ia menyadari jika terus menyelidikinya, ia bisa berhadapan dengan mafia keuangan, bahkan pejabat di atasnya sendiri. Tapi nalurinya sebagai polisi tak bisa begitu saja menutup mata. Kalau Ilham benar dibunuh karena menolak permainan ini, maka ada sindikat besar yang harus kita bongkar, gumamnya sambil menatap papan Witeboard penuh coretan nama dan alur aliran dana. Kembali ke kafe Senopati, Rio dan Clara akhirnya kedatangan tamu yang ditunggu, seorang pria bertubuh besar, dengan jas hitam, wajah keras, dan tatapan tajam. Ia adalah Surya Lesmana, pengusaha properti yang belakangan diketahui punya hutang besar akibat proyek mangkrak. Suryalah yang paling ngotot agar pinjaman 13 miliar rupiah itu cair.
Ilham terlalu bodoh, kata Surya, dengan suara berat. Dia seharusnya tahu, sekali masuk permainan ini, tak ada jalan keluar. Sekarang dia menolak, bahkan berani menyimpan salinan dokumen. Itu bisa membunuh kita semua. Rio menyeringai, mengisap rokok dalam-dalam. Lalu, apa rencanamu? Surya menatap keduanya dengan dingin. Kita harus pastikan dia tidak bisa bicara lagi. Selamanya. Clara terdiam, wajahnya tegang. Ia tahu apa maksud kata-kata itu, Ilham harus dilenyapkan. Sementara itu, Dimas yang terus menggali informasi akhirnya mendapat petunjuk. Dari seorang informan bank, ia mendengar kabar bahwa Ilham sempat bertemu dengan Clara di sebuah hotel mewah di kawasan Sudirman 2 minggu sebelum menghilang. Pertemuan itu membahas soal pinjaman fiktif, dan di sana Ilham sempat menolak untuk menandatangani dokumen tambahan. Dia berani melawan Clara. Itu artinya dia sudah siap keluar dari permainan, dan itu berbahaya, ujar si informan. Dimas segera menghubungi Anita. Nit, aku rasa suamimu bukan cuma korban pinjaman fiktif. Dia tahu terlalu banyak. Kalau benar, mereka bisa saja menyingkirkannya, kata Dimas, suara bergetar. Anita menangis, tubuhnya lemas. Jadi selama ini Ilham terjebak? Dia tidak pernah cerita padaku soal utang sebesar itu. Yang aku tahu, dia hanya ingin usaha kecilnya bertahan. Di tengah malam itu, AKP Rendra mendapat laporan baru dari anak buahnya, sebuah mobil ditemukan terbakar di pinggiran Bekasi, dan di dalamnya ada jejak darah yang mengarah ke seseorang dengan golongan darah sama seperti Ilham. Rendra langsung bergerak ke lokasi. Di bawah cahaya lampu polisi yang berkedip, ia menatap mobil yang hangus. Bau besi terbakar bercampur dengan aroma anyir darah. Apakah ini mobil Ilham Pradipta? Tanya Rendra. Seorang teknisi forensik mengangguk. Plat nomornya cocok. Tapi kita belum temukan jasad. Hanya bercak darah yang sangat banyak. Bisa dipastikan korban tidak mungkin selamat jika itu benar milik Ilham. Rendra menghela napas berat. Kalau benar Ilham sudah dibunuh, berarti ini bukan sekadar kasus penipuan. Ini pembunuhan berencana. Dan orang-orang yang terlibat pasti bukan orang biasa. Malam itu, Anita mendapat kabar buruk dari Dimas yang baru pulang dari kantor polisi. Nit, aku harus jujur. Mobil Ilham ditemukan, terbakar. Ada darah di dalamnya. Polisi belum bisa pastikan, tapi besar kemungkinan. Anita langsung terisak histeris, tubuhnya jatuh terduduk di lantai. Air matanya deras, mengguncang hatinya. Tidak mungkin Ilham. Dia tidak mungkin meninggalkan aku dan anak-anak seperti ini. Dimas memeluk adiknya erat. Namun di dalam hatinya, ia tahu, perang melawan sindikat ini baru saja dimulai. Malam itu hujan deras mengguyur kawasan Ciputat, Tangerang Selatan. Jalanan becek, lampu jalan berkelap-kelip menambah suasana mencekam. Di sebuah rumah kontrakan sederhana di gang sempit, 5 orang pria berkumpul. Mereka adalah Raka, Bimo, Togar, Yusuf, dan Fadli, kelompok yang sejak awal terlibat dalam rencana besar penipuan pinjaman fiktif senilai 13 miliar rupiah. Namun malam itu bukan lagi tentang uang. Malam itu mereka berbicara tentang nyawa. Kalau Ilham terus menolak tanda tangan, semua bisa hancur. Suara Raka terdengar lantang, wajahnya tegang dengan tatapan penuh kebencian. Ia adalah otak dari rencana ini, dan juga orang pertama yang mulai merencanakan sesuatu yang lebih gelap. Bimo, dengan tubuh kekar dan wajah penuh bekas luka, menimpali, aku setuju. Dia terlalu banyak tahu. Kalau sampai dia buka mulut ke polisi atau ke bank, habis kita semua. Nama kita, rencana kita, semua bisa terbongkar. Yusuf terlihat gelisah. Dari tadi ia mondar-mandir di ruangan sempit itu, keringat dingin bercucuran meski udara malam terasa dingin. Tapi, membunuh. Kita ini bukan penjahat berdarah dingin. Apa nggak ada cara lain? Mungkin, kita bisa sekadar ancam dia, atau culik sebentar biar dia nurut. Suasana hening sejenak. Suara hujan deras yang menghantam atap seng kontrakan seperti menambah beban di dada mereka. Togar yang sedari tadi hanya duduk sambil mengisap rokok akhirnya angkat bicara. Kalau cuma ancam, Ilham tipe orang yang keras kepala. Dia nggak akan takut. Aku kenal orang macam dia. Dia justru bakal makin nekat melawan. Percaya sama aku, ancaman nggak akan cukup. Fadli, si termuda di antara mereka, akhirnya bersuara dengan suara bergetar, kalau sampai kita beneran bunuh dia, gimana kita buang mayatnya? Polisi pasti langsung curiga. Apalagi keluarganya pasti cari. Raka menepuk meja kayu di depan mereka dengan keras hingga gelas kopi berguncang. Dengar, kita sudah terlalu jauh untuk mundur. Pinjaman 13 miliar rupiah itu kunci hidup kita.
Kalau Ilham nggak mau tanda tangan, dia jadi penghalang. Dan penghalang harus disingkirkan. Itu saja. Kalimat itu membuat semua orang di ruangan terdiam. Malam itu keputusan gelap akhirnya diambil. Raka menyusun rencana detail. Mereka akan memancing Ilham ke rumah kontrakan itu dengan alasan pertemuan terakhir. Raka tahu Ilham masih punya rasa percaya kecil kepadanya, sehingga kemungkinan besar ia akan datang. Besok malam, jam 8. Aku yang akan telepon dia, kata Raka dengan wajah dingin. Kalian semua bersiap. Bimo dan Togar, kalian yang pegang tubuhnya. Yusuf, kamu jaga pintu. Fadli, kamu siapkan karung dan mobil. Jangan ada yang salah. Yusuf menelan ludah keras-keras. Dalam hatinya ia menyesal pernah terlibat dalam urusan ini. Tapi jeratan uang, ancaman, dan tekanan membuatnya tidak punya pilihan. Keesokan harinya, Ilham Pradipta menerima telepon dari Raka. Suaranya terdengar lembut, seolah tak ada masalah. Aku paham kamu marah sama aku. Tapi ini kesempatan terakhir kita. Aku cuma mau jelaskan semuanya biar jelas. Malam ini, jam 8, ketemu di kontrakan. Setelah itu kalau kamu masih nggak setuju, aku nggak akan ganggu kamu lagi. Ilham sempat ragu. Tapi rasa ingin tahu dan dorongan untuk menyelesaikan masalah membuatnya setuju. Baik, Rak. Tapi ini terakhir. Aku mau dengar penjelasanmu. Jangan macam-macam. Tenang saja, Aku janji, jawab Raka sambil tersenyum tipis. Senyum yang menyimpan niat gelap. Jam 8 malam, Ilham tiba di kontrakan itu. Hujan baru saja reda, menyisakan udara lembab dan bau tanah basah. Ia mengetuk pintu pelan. Yusuf yang berjaga segera membukakan pintu, wajahnya pucat pasi. Silakan masuk, katanya lirih. Ilham melangkah masuk. Ruangan terasa pengap. Lampu remang membuat suasana semakin menegangkan. Ia melihat Raka duduk di kursi dengan tenang, sementara Bimo dan Togar berdiri tak jauh dari sana. Fadli terlihat gugup, sibuk menunduk seolah tak berani menatap Ilham. Apa yang mau kamu jelaskan, Rak? Aku nggak mau buang waktu, kata Ilham dengan nada tegas. Raka bangkit dari kursinya, berjalan mendekat sambil tersenyum tipis. Aku cuma mau bilang satu hal, Kamu salah kalau mengira bisa seenaknya menolak kami. Kamu pikir hidup kamu aman setelah ini? Ilham mengerutkan dahi. Maksudmu apa? Dalam hitungan detik, Bimo dan Togar langsung menyerbu dari belakang. Mereka mencekik dan menahan kedua tangan Ilham. Ia berusaha melawan, tubuhnya memberontak keras. Apa-apaan ini? Lepaskan aku, teriaknya. Suasana langsung ricuh. Kursi terguling, meja terbalik, gelas pecah berserakan di lantai. Yusuf hanya berdiri kaku di dekat pintu, tak mampu bergerak. Fadli menutup wajahnya dengan kedua tangan, tubuhnya gemetar hebat. Cepat, tahan dia kuat-kuat, teriak Raka. Bimo mencekik semakin keras, sementara Togar menekan tubuh Ilham ke lantai. Suara napas Ilham mulai tersengal. Ia berusaha menendang, tapi kekuatannya berangsur melemah. Rak, apa yang kamu lakukan? Kita kan teman. Suara Ilham parau, matanya berkaca-kaca, seolah tak percaya sahabat yang dulu ia percayai kini justru mengkhianatinya. Raka menatapnya dingin. Teman? Kamu bukan teman. Kamu penghalang. Seketika, pisau kecil yang sudah disiapkan Raka dari balik jaketnya berkilat terkena cahaya lampu redup. Dengan satu gerakan cepat, ia menusuk perut Ilham. Darah segar memercik, membasahi lantai kayu kontrakan itu. Ilham menjerit keras, tubuhnya bergetar hebat. Matanya melotot menatap Raka, seolah tak percaya nyawanya benar-benar direnggut oleh orang yang dulu ia sebut sahabat. Fadli langsung berteriak panik, "Astagfirullah. Rak, kamu gila. Kita cuma mau ancam dia. Kenapa harus bunuh?" "Diam," bentak Raka, wajahnya penuh amarah. "Sekarang sudah terlanjur. Kita harus selesaikan ini sampai habis." Ilham terkapar, darah terus mengalir membentuk genangan. Nafasnya tersengal-sengal, semakin lemah. Dalam detik-detik terakhir hidupnya, ia berusaha meraih tangan Yusuf yang berdiri kaku. Dengan suara hampir tak terdengar, ia berbisik, "Yus, tolong, keluargaku." Air mata Yusuf jatuh tanpa ia sadari. Ia ingin menolong, tapi ketakutan menahannya. Dan dalam hitungan menit, tubuh Ilham akhirnya tak lagi bergerak. Kontrakan itu sunyi. Hanya suara hujan yang kembali turun perlahan, seolah ikut meratap menyaksikan tragedi keji yang baru saja terjadi. Raka menghela napas panjang, lalu berkata dingin, "Sekarang kita harus pikirkan bagaimana cara membuang jasadnya. Tidak boleh ada yang tahu." Bimo dan Togar mengangguk, sementara Fadli masih menangis ketakutan.
Yusuf menatap jasad sahabatnya yang kini terbujur kaku, hatinya hancur. Ia sadar, malam itu adalah titik balik hidup mereka semua. Tidak ada jalan kembali. Pagi itu suasana di kantor PT Sumber Abadi Konstruksi tampak lebih tegang dari biasanya. Aroma kopi hangat di sudut ruang lobi tidak mampu menutupi rasa dingin yang menelusuk dari balik dinding kaca. Sejak kabar kematian Ilham Pradipta mencuat, seluruh pegawai dilanda ketakutan. Sebagian memilih diam, sebagian lagi justru sibuk berbisik-bisik, menyebarkan kabar tanpa kepastian. Reza, sahabat sekaligus rekan kerja Ilham, datang lebih pagi dari biasanya. Wajahnya pucat, matanya sayu akibat kurang tidur. Semalaman ia terus memikirkan kejadian mengerikan itu. Ingatan tentang Ilham yang terakhir kali mengabari lewat pesan singkat, "Aku ditolak, mereka marah. Doakan aku, Za," masih terngiang jelas di kepalanya. Sejak itu, Reza merasa ada sesuatu yang lebih besar di balik kematian Ilham. Di ruangan rapat lantai 3, manajemen memanggil sejumlah pegawai untuk mendengarkan pernyataan resmi perusahaan. Di depan ruangan, Direktur Utama perusahaan, Bapak Surya Adinata, berdiri dengan wajah tegang. Lelaki paruh baya itu berusaha menunjukkan ketenangan, namun suaranya bergetar ketika ia membuka rapat. "Rekan-rekan, kita semua berduka atas kepergian Ilham Pradipta. Polisi sedang menyelidiki kasus ini. Saya harap tidak ada spekulasi yang berlebihan. Fokus kita tetap pada pekerjaan," katanya dengan nada datar. Namun, justru kata-kata itu menimbulkan tanda tanya besar. Bagaimana mungkin perusahaan seakan ingin semua karyawan bungkam, padahal sahabat mereka tewas dengan cara yang begitu keji? Reza memperhatikan wajah Surya dengan saksama. Ada sorot mata aneh di sana, seperti seseorang yang menyembunyikan rahasia. Usai rapat, Reza memutuskan untuk tetap berada di ruangan. Perlahan, ia menunggu semua orang pergi, lalu menunduk memperhatikan meja panjang rapat itu. Di dekat salah satu kursi, ia menemukan sesuatu, noda merah samar yang sudah mengering. Jantungnya berdegup kencang. Itu bukan noda biasa, mirip dengan darah. Rasa penasaran mendorong Reza mencari lebih jauh. Ia menelusuri jejak kecil itu hingga ke sudut ruangan. Betul saja, di balik meja kayu, terdapat bekas goresan seolah ada benda berat yang diseret. Napas Reza tercekat. Apakah mungkin Ilham sempat dibawa ke ruangan ini sebelum dibunuh? Sore harinya, Reza menemui Inspektur Bayu, penyidik kepolisian yang menangani kasus ini. Bayu adalah pria berpengalaman, tubuhnya tegap, dengan tatapan yang selalu penuh curiga. Reza menunjukkan foto noda darah dan goresan yang ia ambil dengan ponselnya. Bayu menatap layar ponsel dengan serius. "Ini penting. Ruang rapat itu memang sudah kami periksa, tapi mungkin ada yang luput dari pengamatan." "Terima kasih, Reza. Tapi ingat, jangan sembarangan bicara dengan orang lain. Bisa-bisa nyawamu dalam bahaya," ucap Bayu sambil menepuk bahunya. Ucapan itu membuat Reza semakin yakin bahwa pembunuhan Ilham bukanlah sekadar tindak kriminal biasa. Ada jaringan yang melibatkan orang-orang berkedudukan tinggi di perusahaan, mungkin juga pejabat luar. Pinjaman fiktif 13 miliar rupiah yang diajukan, ditolak oleh Ilham, ternyata bisa menjadi kunci utama. Siapa yang begitu nekat sampai tega menghabisi nyawa seseorang hanya karena dokumen keuangan? Malam itu, Reza kembali ke rumah kontrakannya. Namun, baru saja ia masuk, ia menemukan sebuah amplop putih terselip di bawah pintu. Tangannya bergetar ketika membuka amplop itu. Isinya hanya selembar kertas bertuliskan huruf kapital. "Berhenti mencari tahu. Kalau tidak, kau menyusul Ilham." Keringat dingin membasahi tubuh Reza. Ia menatap sekeliling, mencari siapa yang mungkin meninggalkan ancaman itu. Jalanan di luar tampak sepi, hanya suara jangkrik yang terdengar. Rasa takut menyerangnya, namun pada saat yang sama, api kemarahan justru membakar dadanya. Esoknya, Reza kembali bekerja. Kali ini ia mencoba lebih berhati-hati. Ia mulai memperhatikan gerak-gerik orang-orang di sekitarnya. Salah satunya, Rangga, manajer keuangan, terlihat sangat gelisah. Beberapa kali Reza mendapati Rangga menerima telepon misterius, lalu bergegas keluar kantor dengan wajah pucat. Kecurigaan Reza semakin besar ketika ia menemukan laporan keuangan internal yang tidak wajar. Ada aliran dana mencurigakan ke sebuah perusahaan cangkang bernama PT Arwana Jaya Mandiri, yang didirikan hanya beberapa bulan lalu. Jumlahnya tidak main-main, puluhan miliar rupiah. Reza kemudian mencoba menyelidiki lebih jauh. Ia mendatangi seorang kenalannya di bank, Laras, yang bisa membantu melacak transaksi. Dari Laras,
ia mendapatkan informasi mengejutkan. PT Arwana Jaya Mandiri memiliki rekening yang baru saja menerima transfer besar, dan salah satu penandatangan transaksi adalah Rangga sendiri. Za, hati-hati. Ini bukan urusan kecil. Kalau benar uang itu terkait pinjaman fiktif, berarti ada mafia keuangan yang terlibat. Jangan sembarangan, ujar Laras dengan wajah cemas. Reza semakin yakin bahwa Ilham dibunuh karena menolak mengesahkan pinjaman fiktif tersebut. Dan Rangga, manajer keuangan, mungkin hanyalah salah satu pion dari permainan besar. Namun, siapa dalang sebenarnya? Apakah Surya, sang direktur utama, juga terlibat? Malam berikutnya, Reza mencoba menghubungi Inspektur Bayu untuk melaporkan temuannya. Namun, panggilan telepon tak pernah terjawab. Saat ia hendak keluar rumah untuk menemui Bayu langsung, ia menyadari ada sebuah mobil hitam terparkir tidak jauh dari kontrakannya. Dua orang berpakaian gelap tampak duduk di dalam, memperhatikannya tanpa berkedip. Ketegangan semakin memuncak. Reza kini sadar bahwa dirinya benar-benar diawasi. Dan jika ia melangkah salah sedikit saja, nyawanya bisa melayang, sama seperti Ilham. Namun, satu hal pasti, ia tidak akan mundur. Jejak darah yang ditemukan di ruang rapat adalah bukti bahwa kebenaran masih bisa diungkap. Bagaimanapun caranya, Reza harus terus maju, meski setiap langkahnya kini berada di ambang maut. Jakarta kembali diguyur hujan deras malam itu. Di ruang penyidik Polda Metro Jaya, suasana kian tegang. Perjalanan kasus pembunuhan Ilham Pradipta sudah memasuki fase paling krusial, penentuan arah penetapan tersangka. Tim penyidik yang dipimpin AKBP Satriawan tak lagi bisa mengandalkan sekadar dugaan. Fakta-fakta mulai mengerucut, tetapi bayangan besar yang menyelimuti kasus ini justru semakin menyeramkan. Jejak uang yang hilang. Dari hasil penelusuran bersama tim forensik digital, terkuak bahwa beberapa hari sebelum Ilham ditemukan tewas, ada transaksi mencurigakan di rekening perusahaan properti tempat ia bekerja. Nilainya mencapai 1,3 miliar rupiah. Angka besar meski jauh dari klaim pinjaman 13 miliar rupiah yang sebelumnya ditolak bank. Rekening tujuan ternyata mengarah ke sebuah perusahaan cangkang yang baru berdiri 3 bulan lalu, tanpa aktivitas usaha nyata. Ini jelas money laundering, Pak, ujar Hendry, salah satu penyidik muda, sambil menunjukkan print out transaksi. Satriawan mengernyit. Kalau ini terbukti, berarti Ilham mengetahui ada permainan besar. Bisa jadi dia mengancam akan membongkar, dan itu sebabnya dia dihabisi. Kecurigaan menguat bahwa Ilham bukan sekadar korban salah paham, melainkan korban konspirasi kejahatan terencana. Kesaksian Ibu Ilham. Sementara itu, di rumah duka, Bu Ningsih, Ibu Ilham, baru saja pulang dari Polda setelah memberikan keterangan tambahan. Air matanya tak henti mengalir, wajahnya pucat karena lelah. Ia teringat pesan terakhir Ilham beberapa hari sebelum tewas. Bu, kalau nanti ada apa-apa sama aku, tolong cari Pak Arman. Dia tahu segalanya, begitu kata Ilham waktu itu. Nama Arman membuat penyidik tersentak. Dari data kepolisian, Arman adalah mantan direktur keuangan di perusahaan tempat Ilham bekerja, yang tiba-tiba mengundurkan diri 6 bulan lalu dengan alasan kesehatan. Namun, rumor yang berkembang, pengunduran dirinya disebabkan konflik internal karena ia menolak menandatangani laporan keuangan yang dimanipulasi. Bayangan Arman. Tim segera menelusuri keberadaan Arman. Melalui pelacakan alamat terakhir, mereka mendapati rumahnya kosong, bahkan tetangga tak pernah lagi melihat sosoknya sejak beberapa bulan lalu. Namun jejak digital tak bisa berbohong, melalui nomor ponsel yang sempat dipakai, terdeteksi Arman masih aktif berkomunikasi dengan beberapa nomor asing di luar negeri. Kalau benar Arman yang disebut almarhum, berarti ini bukan lagi sekadar pinjaman fiktif. Ada mafia keuangan yang bermain, ucap Satriawan sambil menatap papan whiteboard penuh coretan alur kasus. Penemuan CCTV baru. Tak lama, sebuah bukti baru muncul. Dari rekaman CCTV parkiran dekat lokasi kejadian, terlihat mobil Avanza hitam berhenti beberapa menit sebelum Ilham ditemukan tewas. Dari bayangan, tampak ada 3 orang di dalamnya. Salah satunya mengenakan kemeja putih yang belakangan teridentifikasi mirip gaya berpakaian Arman. Ini belum cukup jadi bukti. Tapi kalau benar itu Arman, berarti dia bukan hanya saksi, melainkan bagian dari eksekusi, ujar Hendry. Tim pun mulai memburu keberadaan mobil tersebut. Pelacakan nomor polisi menunjukkan mobil itu terdaftar atas nama perusahaan rental di Depok. Dari keterangan pemilik rental, mobil tersebut disewa seseorang bernama Budi Santosa dengan KTP alamat Surabaya. Namun setelah dicek, KTP itu palsu. Misteri Budi Santosa.
Nama Budi Santosa kemudian mencuat sebagai identitas fiktif yang digunakan berulang kali dalam sejumlah transaksi keuangan perusahaan cangkang. Jelas sekali ada upaya untuk menutupi jejak. Namun siapa di balik Budi Santosa masih gelap. Di sisi lain, keluarga Ilham mulai menerima ancaman. Adik Ilham, Rani, menceritakan kepada penyidik bahwa ada orang tak dikenal yang beberapa kali terlihat mengintai rumah mereka. Bahkan ponselnya menerima pesan misterius, berhentilah mencari, atau nyawa berikutnya melayang. Ancaman itu menegaskan betapa dalamnya jaringan yang mereka hadapi. Satriawan sadar, kasus ini sudah melibatkan sindikat kejahatan berlapis, bukan sekadar konflik internal perusahaan. Pertemuan rahasia. Dalam penyelidikan mendalam, salah satu informan jalanan memberi kabar mengejutkan. Ia mengaku pernah melihat Arman menghadiri pertemuan rahasia di sebuah kafe di Bilangan Jakarta Utara bersama orang asing berwajah Timur Tengah. Transaksi uang tunai berlangsung cepat, dengan koper hitam sebagai saksi. Kalau benar, berarti ada jaringan internasional yang ikut terlibat, kata Satriawan. Fakta ini membuat penyidikan semakin kompleks. Namun satu hal pasti, Ilham mengetahui rahasia besar yang melibatkan banyak pihak. Dan rahasia itu pula yang merenggut nyawanya. Tekanan dari atas. Meski penyelidikan semakin jelas, tim penyidik justru menghadapi tekanan dari berbagai arah. Ada surat perintah mendadak untuk menghentikan sementara pengembangan kasus, dengan alasan kurangnya bukti kuat. Satriawan tahu, itu hanyalah permainan orang-orang berkuasa yang takut skandal terbongkar. Kalau kita berhenti sekarang, keadilan untuk Ilham akan terkubur selamanya, ucap Satriawan dengan nada tegas di hadapan anak buahnya. Mereka sepakat untuk terus maju, meski sadar konsekuensinya berat. Bayangan tersangka. Malam itu, di ruang kerjanya, Satriawan menatap papan penyidikan yang kini penuh dengan nama-nama. Arman, Budi Santosa, perusahaan cangkang, dan bank asing. Semua mengerucut pada satu simpulan, ada dalang besar di balik kasus ini, seseorang yang tak hanya berkuasa di perusahaan, tapi juga punya akses untuk membeli pengaruh. Siapapun dia, kita akan tarik keluar dari balik bayangan, bisik Satriawan. Dan saat itulah, teleponnya berdering. Suara di seberang terdengar parau, penuh ketakutan. Pak, saya Arman. Saya tahu siapa yang bunuh Ilham. Tapi tolong, lindungi saya. Nyawa saya terancam. Suasana hening seketika. Potongan puzzle yang selama ini kabur, kini mulai terlihat jelas. Namun satu pertanyaan besar muncul. Apakah Arman benar-benar saksi kunci, atau justru aktor utama yang sedang memainkan peran ganda? Matahari pagi menyinari gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jalanan di depan pengadilan sudah dipenuhi awak media sejak pukul 7. Mereka membawa kamera, mikrofon, dan tripod, seakan tidak ingin melewatkan satu detik pun dari sidang kasus yang menjadi perhatian publik nasional, kasus pembunuhan Ilham Pradipta. Sosok Ilham, seorang pengusaha muda yang dikenal rendah hati, kini tinggal nama. Ia dibunuh secara keji hanya karena menolak menandatangani proposal pinjaman fiktif bernilai 13 miliar rupiah. Kasus ini bukan sekadar kriminal biasa, ia membuka borok sistem keuangan dan bisnis yang penuh manipulasi, melibatkan orang-orang berjas rapi yang selama ini bersembunyi di balik meja-meja rapat dan lobi hotel mewah. Hari itu, pengadilan menggelar sidang putusan. 3 terdakwa utama duduk di kursi pesakitan, Fajar Santoso, otak sekaligus dalam pembunuhan, Yudi Wirawan, eksekutor yang mengeksekusi Ilham di malam kejadian, dan Ratna Dewi, staf bank yang turut membantu meloloskan dokumen palsu. Wajah mereka pucat, namun tatapan tajam wartawan tak memberi ruang untuk bersembunyi. Ruang sidang yang menegang. Di ruang sidang, Hakim Ketua Surya Winata mengetukkan palu. Suasana hening, hanya suara detik jam dinding terdengar. Jaksa penuntut umum, Dewi Rahayu, berdiri dengan map tebal di tangannya. Majelis Hakim yang mulia, ucap Dewi, hari ini kami menuntut hukuman seumur hidup bagi terdakwa Fajar Santoso, hukuman 20 tahun penjara bagi Yudi Wirawan, dan hukuman 15 tahun penjara bagi Ratna Dewi. Ruangan riuh. Keluarga Ilham yang hadir di bangku pengunjung menunduk. Sang ibu, Ibu Marni, menangis pelan sambil menggenggam foto anaknya. Sang kakak, Arif Pradipta, menatap lurus tanpa kedip. Baginya, tidak ada hukuman yang sebanding dengan kehilangan seorang adik yang dibunuh dengan cara sedemikian kejam. Hakim Surya menenangkan ruangan, lalu membaca putusan panjang. Setiap kalimat yang keluar dari bibir hakim seperti menorehkan luka baru. Akhirnya, putusan diketok, hukuman seumur hidup bagi Fajar, 20 tahun bagi Yudi, dan 12 tahun bagi Ratna. Terkuaknya konspirasi. Namun,
Sidang hari itu bukan hanya soal vonis. Jaksa menghadirkan sejumlah fakta mengejutkan yang sebelumnya tidak pernah diungkap. Salah satunya adalah bukti aliran dana mencurigakan ke luar negeri. Dalam investigasi Bareskrim, terungkap bahwa proposal pinjaman 13 miliar rupiah bukanlah upaya pertama. Fajar ternyata sudah beberapa kali berhasil melakukan modus serupa dengan korban lain, yang entah karena takut atau karena diancam, akhirnya menandatangani. Uang-uang itu kemudian dicuci melalui rekening perusahaan boneka di Singapura dan Hong Kong. Ratna, staf bank yang ditangkap, menjadi penghubung yang meloloskan dokumen, sementara Yudi bertugas menjadi penjaga keamanan, agar tidak ada yang berani membongkar. Ilham, dengan integritasnya, menolak keras. Saya tidak akan membubuhkan tanda tangan pada kebohongan, begitu kalimat terakhirnya yang disampaikan ke Fajar sebelum ia menghilang. Kalimat itu kini terngiang-ngiang di telinga semua orang yang mengenalnya. Arif dan tekad keluarga. Seusai sidang, di luar gedung pengadilan, Arif berdiri dikerubungi wartawan. Dengan wajah lelah namun suara tegas, ia berkata, "Hukuman ini belum cukup. Adikku bukan hanya korban kriminal, ia korban sistem. Ada banyak Ilham lain di luar sana yang dipaksa untuk menandatangani dokumen-dokumen kotor. Kami sekeluarga berharap pemerintah benar-benar memperkuat pengawasan perbankan, agar tidak ada lagi nyawa melayang hanya karena menolak kejahatan." Pernyataan itu menggetarkan publik. Media sosial penuh dengan tagar keadilan untuk Ilham. Nama Ilham Pradipta menjadi simbol perlawanan terhadap kejahatan kerah putih yang menggunakan kekerasan untuk menutup kebusukan. Bayang-bayang ancaman. Namun, tidak semua berakhir tenang. Beberapa hari setelah putusan, Arif menerima pesan anonim, "Berhenti bicara, atau keluargamu akan bernasib sama." Pesan itu dikirim melalui akun tak dikenal. Arif sempat gemetar, tapi tekadnya tidak goyah. Ia melapor ke polisi, yang segera meningkatkan pengamanan. Penyelidikan lebih lanjut menemukan bahwa sindikat ini lebih besar dari yang diperkirakan. Fajar hanyalah salah satu pion. Ada tokoh lain, lebih tinggi, lebih berkuasa, yang belum tersentuh hukum. Bisnis gelap bernilai triliunan masih beroperasi di balik layar. Akhir yang menggantung. Malam itu, di rumah keluarga Pradipta di Depok, Arif duduk di teras, menatap langit. Foto Ilham yang tersenyum dipajang di meja. Ibu Marni masih sering menangis diam-diam, menatap kursi kosong yang dulu selalu diisi Ilham saat sarapan. "Tenanglah, Dik," bisik Arif. "Aku akan teruskan perjuanganmu. Mereka pikir kau mati sia-sia, tapi namamu akan jadi obor." Di televisi, berita masih menyorot kasus ini. Namun, di balik gemerlap kamera, ada pertanyaan yang belum terjawab, siapa sebenarnya dalang utama di balik pinjaman fiktif 13 miliar rupiah ini? Mengapa Fajar begitu nekat, hingga berani mengorbankan nyawa seseorang? Kisah ini belum benar-benar berakhir. Ilham mungkin telah tiada, namun semangatnya menolak kebohongan terus hidup di hati orang-orang yang mengenalnya. Dan entah kapan, suatu hari nanti, dalang besar itu akan tersingkap. Kisah, pinjaman fiktif 13 miliar rupiah ditolak. Ilham Pradipta jadi korban pembunuhan keji, berakhir dengan vonis bagi para pelaku utama. Namun, bayang-bayang sindikat yang lebih besar tetap menghantui. Publik masih menanti keadilan yang sesungguhnya, sementara keluarga Ilham berpegang pada kenangan dan tekad untuk melanjutkan perjuangan sang almarhum.